Respati menghentikan mobil di halaman rumah yang cukup luas. Lira melihat-lihat sekeliling. Tanaman pucuk merah berderet rapi di sekeliling pagar. Bunga bougainville 3 warna menarik perhatiannya. Satu pohon ada 3 warna. Bunga-bunga cantik lainnya juga membuatnya terpukau. Air mancur kecil menambah indah panorama taman depan rumah itu. "Ayo jalan." Respati melirik sang calon istri yang mematung dan masih terpesona akan kecantikan taman dan menawan itu. Lira terkesiap. Ia mengikuti langkah Respati. "Assalamualaikum," ucap lantang Respati. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam. Ratna, saudara sepupu Respati, membukakan pintu. Ia tersenyum menatap Respati dan Lira bergantian. Ratna sudah tahu bahwa kakak sepupunya akan datang bersama Lira, calon istri Respati yang notabene adalah teman sekelasnya. Mendadak gadis itu teringat akan jargon yang sudah membahana. Dunia tak selebar daun kelor. Nyatanya dunia seperti daun kelor saja. Sempit coy. Ia tak menyangka, teman sekelasnya yang dikenal cuek, jutek, tak banyak omong, tapi sekali ngomong langsung nyablak dan makjeleb sebentar lagi akan menikah dengan kakak sepupunya. Sang duda idaman para wanita baik perawan maupun janda. "Silakan masuk Mas Respati dan Mbak Lira." Ratna menggerakkan tangannya dengan gerakan ala punggawa istana yang mempersilakan tuannya. Lira mengerucutkan bibirnya. "Kamu jadi manggil aku Mbak?" Ratna terkekeh. "Latihan, biar terbiasa. Tak lama lagi kamu jadi mbakku." "Bapak Ibu mana, Nah?" tanya Respati segera. "Ada di dalam, duduk dulu ya." "Ini buat Bapak Ibu." Respati menyerahkan buah-buahan yang ia beli dari swalayan. "Wah, makasih Mas. Buat aku mana?" Ratna menyeringai. "Ya sekalian itu buat kamu juga." Ratna cuma nyengir dan tertawa kecil. Gadis itu masuk ke dalam dan memanggil kedua orang tuanya. Sepasang suami istri melangkah keluar dan berbinar menyambut calon pengantin. Mas Respati dan Mbak Lira, gimana kabarnya?" Bule Iza yang terkenal ramah menyambut kedatangan keponakan dan calon istrinya dengan sukacita. Dengan sopan, Respati menjabat tangan bule dan Pak Liknya. Lira mengikuti. Pak Lik Seto mempersilakan Respati dan Lira untuk duduk kembali. "Ayah sama ibu sehat, Res?" tanya Pak Lik sembari melengkungkan segaris senyum. Respati mengangguk. "Alhamdulillah sehat, Pak Lik. Ayah ibu nitip salam buat Pak Lik sama Bule." Bule Iza mengamati penampilan Lira yang begitu anggun dan cantik dengan gamis dan kerudungnya. "Mbak Lira ini sekelas sama Ratna kan?" Lira mengangguk. "Inggih, Bu. Cuma memang belum pernah main ke sini ya?" tanya Bule Iza lagi. Lira kembali mengangguk. "Iya, belum pernah." "Gak nyangka ya calon istri Respati ternyata teman sekelas Ratna," lanjut Bule Iza. Lira hanya tersenyum tipis. Selanjutnya, Bule Iza mengajak Lira dan putrinya untuk melanjutkan masak yang sebelumnya tertunda. Buka puasa tinggal 1 jam lagi. Masih ada waktu untuk merampungkan masakan yang belum matang. Sementara itu, Respati berbincang di ruang depan bersama Pak Lik Seto. "Yang namanya masak itu, kalau udah selesai jangan lupa beres-beres dapur biar bersih. Kalau nggak bersih, nanti dapat suami berewokan," ucap Buli Iza sembari mengelap meja dapur. Seketika tawa Ratna memecah suasana yang tenang. "Hahaha, berarti Lira kalau masak nggak bersih-bersih dapur ya? Mas Respati kan berewokan." Mendengar celoteh putrinya, Buli Iza ikut tertawa. Lira hanya terdiam dan memanyunkan bibirnya. Ia tak menyukai laki-laki brewok, dan kini calon suaminya adalah pria yang punya brewok. Mana duda pula dengan 2 anak. Lira seperti tidak memiliki pilihan lain. Cowok-cowok lain yang ia kenal dan tidak berewokan kebanyakan belum mandiri dan masih bergantung pada orang tua. Mas Respati memang berewokan, tapi dia ganteng dan banyak yang suka. Bahkan di kompleks tempat tinggalnya, ia dipanggil Mas Duda atau Mas Duren alias Duda Keren. "Percaya sama Bule, kamu gak bakal nyesel nikah sama Mas Respati." Bule Iza tersenyum menatap Lira yang diam membisu. "Betul kata ibu, Mas Respati itu orangnya setiara. Emang sih dari luar kadang kelihatan gesrek gak jelas.
Tapi hidup dia terarah, punya visi yang jelas. Bukan tipe duda yang tebar pesona di sana-sini. Mantan istrinya aja yang bego ngelepas berlian kayak Mas Respati. Dulu mereka cerai karena sang mantan gak mau diatur, gak mau taat sama suami. Dia lebih memilih karir dan punya pria idaman lain. Ratna nyerocos seraya menuang es buah ke dalam gelas. Lira mencerna baik-baik perkataan teman sekelasnya itu. Tentu ia butuh informasi lebih banyak tentang sosok Respati termasuk penyebab perceraiannya. Untuk bertanya langsung pada Respati, ia merasa sungkan dan tak mau dicap kepo. Jadi mantan istri Mas Respati berselingkuh dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya ya? Ratna mengangguk. Iya, dia punya bisnis produk kosmetik. Dia sampai lupa sama keluarga. Pulang sering malam, abai sama anak-anak, dinasehati gak mempan. Malah selingkuh. Udah, Nduk, masih puasa loh. Jangan ghibah. Gak puasa aja gak boleh ghibah, apalagi puasa. Biar Mas Respati jelasin sendiri ke Lira penyebab perceraiannya. Bule Iza mengingatkan putrinya yang sudah lepas kontrol saat bicara. Iya, maaf Bu. Habisnya gemes sama Mbak Ayudia. Lira terpaku. Ia ingat-ingat nama itu. Ayudia, mantan istri Respati. Jiwa stalkernya bergejolak. Ia bertanya dalam benak, apakah Ayudia ini punya media sosial? Entah kenapa, ia ingin mengintip akun medsosnya. Sekedar ingin tahu, seperti apa mantan istri Respati. Apakah dia cantik, menarik, punya banyak kelebihan, atau sekedar mengukur diri, apakah dia memang layak menggantikan posisi Ayudia di hati Respati. Lira berencana untuk bertanya akun medsos Ayudia pada Ratna. Tapi lewat WhatsApp. Ia sungkan bertanya saat ada bule Iza. Respati menghentikan mobilnya di depan pintu gerbang kos Lira. Ia membantu membukakan seatbelt yang mengitari tubuh Lira. Saat itulah parfum Respati yang begitu maskulin menusuk indera penciuman Lira. Ada rasa gugup yang tiba-tiba datang kala tubuh laki-laki itu mendekat padanya di saat membuka seatbelt. Mungkin Respati tidak menyadari apa yang dilakukannya membuat Lira tertegun kaku. Ia gugup, salah tingkah, dan ada debaran yang tiba-tiba bertalu. Lira memerhatikan wajah sang duda 38 tahun itu. Dulu ia tak suka dengan laki-laki berewokan. Kini perspektifnya berubah haluan. Benar kata bule Iza. Respati memang ganteng. Ada sisi maskulin dan seksi yang menempel kuat dari sosok laki-laki itu. Ia masih tercenung, sementara Respati turun dari mobil dan berjalan mendekat ke arah pintu mobil di sebelah jok yang diduduki Lira. Pria itu membukakan pintu mobil dengan begitu gentlenya. Lira keluar dari mobil. Mereka saling menatap sejenak. Makasih banyak Neng perawan super cantik seperti bidadari kayangan yang bermata jeli bagai Samrud Khatulistiwa. Respati menaikkan kedua alisnya. Lira memalingkan wajahnya. Gombal mulu jadi enek. Nada bicara Lira terdengar ketus. Beneran enek? Tanya Respati tenang. Lira tak menjawab. Kalau memang enek, aku gak akan gombalin kamu lagi. Lira mendelik. Berarti bener kan? Kalau selama ini Mas bilang aku cantik itu hanya gombalan saja. Respati melongo sesaat. Bukan gitu maksudnya. Kamu cantik asli, aku gak gombal. Coba aja tanya sama teman-temanmu yang cowok atau cewek sekalipun bisa menilai. Maksudku kalau kamu gak mau dibilang cantik, ya aku gak akan bilang cantik lagi. Lira bersedekap dan masih memasang tampang datar. Mas itu gampang banget bilang cantik, muji-muji, ngeluarin jurus menggombal. Barangkali Mas gini juga ke cewek lain. Gampang banget muji-muji. Mas pikir semua cewek seneng digombalin. Mentang-mentang Mas mapan dan ganteng terus seenaknya aja bikin baper anak orang. Kata-kata Lira meluncur lugas tanpa mau menoleh Respati. Kamu bilang aku ganteng. Respati tersenyum dan melirik wajah Lira yang memerah karena malu. Enggak, salah ucap tadi. Balas Lira sedikit sewot. Kamu tadi juga bilang, aku bikin baper anak orang. Lira baper sama Mas. Lira menatap Respati dengan tatapan menghujam. Bibirnya mendadak keluh untuk bergerak. Ia tak tahu apa yang ia rasakan. Kini ia bingung. Apa ia memang baper dengan kelakuan Respati?
Lira segera menggeleng. Siapa yang baper? Aku nggak baper. Lira meninggikan suaranya. Gak usah ngegas kali, sela Respati segera. Maksud aku cewek lain yang baper. Cewek yang biasa digombali sama Mas. Aku tahu Mas kayak gini juga ke cewek lain, makanya aku nggak baper. Mas ini tipikal yang hobi ngegombalin anak orang. Kelihatan kok dari cara Mas komunikasi sama Lira. Respati terdiam sesaat. Ia menatap Lira tajam hingga membuat gadis itu salah tingkah. Jadi Lira ngejudge Mas kayak gitu. Mas bukan playboy belasan tahun yang hobi ngerayu sana sini. Mas serius sama Lira, makanya kadang Mas ngegombalin, muji Lira. Ke cewek lain, Mas gak berani lah. Berhubung Lira udah jadi calon istri Mas, makanya Mas suka muji Lira. Dan itu bukan sekedar gombalan. Giliran Lira yang terdiam. Ini tuh kencan pertama kita. Harusnya kamu jangan marah-marah gak jelas gini. Mas tuh jadi bingung. Kamu tuh sebenarnya kenapa? Lira tak merespons. Ia ingat ada kata-kata Respati yang harus ia ralat. Bukan kencan Mas, tapi buka puasa di rumah Ratna. Tanda selira. Bagi Mas ini kencan pertama. Lira mendelik. Terserah. Perasaan dari tadi ketus mulu. Neng perawan lagi PMS. Lira mengerucutkan bibirnya. Lira capek, Lira mau masuk ke dalam. Lira melangkah menjauh. Assalamualaikum, ujar Respati dengan volume yang keras. Lira menjawab salam itu lirih dengan tetap melangkah masuk ke dalam kos tanpa peduli Respati masih memandangi langkahnya yang menjauh. Sungguh, pria itu tak mengerti kenapa Lira menjadi lebih ketus dan sewot.